Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan pembimbing saya, Bapak Suhardiman MPD sebagai fasilitator dan Bapak Agung Wiyoto SPDGR sebagai pengajar praktik. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pertanyaan. G. Gali mimpi bersama. J. Jabarkan rencana. E. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan atur eksekusi membantu transfer rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang berimpakt, cerdas, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan yang saya lakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. 3. Mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah 1. Siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? 2. Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? 3. Bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Untuk menjawab pertanyaan ini, tindakan yang dilakukan adalah 1. Mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. 2. Mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah 1. Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? 2. Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan yang dilakukan adalah 1. Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. 3. Mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, 1.
Apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? 2. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? 3. Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tindakan yang dilakukan adalah 1. Membuat perangkat pembelajaran LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. 2. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. 3. Merefleksi proses pembelajaran. 4. Pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, 1. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Untuk menjawab pertanyaan ini, tindakan yang dilakukan adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membuat arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.